Ya, saudara, kembali bersama dengan saya SQ Bahetan. Dalam perjalanan sambil menikmati macet, saya berpikir untuk menghilangkan rasa boring ini dengan membuat video dalam menjelaskan berkaitan dengan perjalanan hidup umat manusia. Saudara, orang hidup di muka bumi ini akan berujung kepada yang namanya kematian. Dari lahir, bertumbuh, dari lahir sebagai bayi, bertumbuh menjadi batita, balita, menjadi anak-anak, kemudian menjadi remaja, pemuda, menjadi orang tua, lansia, dan kemudian bermuara kepada yang namanya kematian. Artinya berpisah ya antara tubuh jasmani yang fana ini dengan roh atau jiwa kita. Dari penjelasan ini nampaknya bahwa runtutan hidup akan seperti itu. Tapi tidak selamanya orang yang meninggal, mati, adalah dia yang telah sampai di masa lansia dulu baru bisa meninggal. Tidak. Tapi meninggal itu bisa datang menghampiri siapa saja, kapan saja, tidak harus menunggu dia telah lanjut usia dulu. Tapi sewaktu-waktu meninggal itu bisa dialami oleh seorang bayi, atau dialami oleh seorang anak, atau juga bisa dialami oleh seorang remaja, seorang pemuda, atau orang dewasa. Sehingga hidup ini harus siap kapan saja untuk menerima kenyataan bahwa sudah waktunya kita untuk mengakhiri pertandingan, perjuangan, dan juga perjalanan kita di muka bumi ini. Tapi ada satu hal yang menjadi perenungan bersama adalah bahwa selepas hidup yang sementara ini dan dibalik dari kematian yang akan kita tuju, maka dibalik itu semua ada kehidupan sesungguhnya, kehidupan yang sebenarnya. Dan kehidupan sebenarnya inilah yang disebut dengan kehidupan kekal. Tidak akan ada lagi yang namanya kematian di sana. Dan kehidupan kekal ini hanya ada dua: kekal di sorga atau kekal di neraka. Di sorga kita akan menikmati persekutuan bersama dengan Allah, menikmati suasana sukacita, menikmati damai sejahtera, dan menikmati hal-hal indah lainnya. Dan sebaliknya di neraka yang ada hanyalah sebuah isak tangis yang luar biasa, karena di sana ada penderitaan yang cukup luar biasa dialami oleh pribadi-pribadi yang mendiami neraka. Kalau diberi pilihan, maka tentu kita akan lebih memilih surga ketimbang memilih neraka. Karena di surga ada sebuah tawaran yang merupakan kontradiksi dari suasana yang terjadi di neraka, di mana ada sukacita, ada damai sejahtera, dan lain sebagainya. Pilihan itu memang enak untuk menuju ke sana. Tapi untuk bisa sampai kepada surga, atau mungkin juga ke neraka, itu tergantung keputusan kita sewaktu kita menjalani kehidupan di muka bumi ini.
Kalau kita hidup di muka bumi ini lalu membuat keputusan yang baik dan yang benar, maka kemudian akan menghantarkan kita menuju surga. Tapi keputusan kita yang kita ambil ini nih salah, keliru, tidak benar, maka keputusan yang sama atau keputusan itulah yang akan menghantar kita menuju ke neraka. Artinya bahwa apa yang saudara putuskan hari ini di muka bumi yang akan menentukan hidup kekal saudara nanti. Kalau saya ditanya, kalau Eski mati, Eski masuk mana? Surga atau neraka? Saya dengan tegas, dengan penuh keyakinan bahwa tak kala saya meninggal dunia, saya pasti masuk surga. Pasti surga lah, tidak ada tempat lain. Neraka tidak, tapi surga. Surgalah tempat saya nanti. Kok begitu yakin masuk surga? Jangan mendahului Tuhan. Tidak, saya tidak mendahului Tuhan. Saya tidak makan puji. Saya tidak kelebihan dalam meyakini sesuatu. Tapi keyakinan saya ini punya landasan yang kuat, landasan yang berlandaskan Alkitab. Dan landasan itulah yang membuat saya begitu yakin. Landasan itulah yang kemudian membawa saya kepada sebuah keputusan. Dan keputusan itulah yang kemudian membawa saya kepada sebuah keyakinan bahwa kapanpun saya meninggal dunia, kapanpun saya mati, kapanpun hidup saya berakhir, saya pasti menikmati hidup yang kekal di surga bersama dengan Bapa, bersama dengan Allah, bersama dengan Tuhan Yesus. Karena saya sudah mengambil keputusan. Lalu keputusan yang benar, keputusan yang membawa kita menikmati surga itu keputusan yang bagaimana? Nah, ini pertanyaan yang mesti kita jawab atau kita pecahkan bersama-sama. Keputusan yang benar untuk menghantar kita kepada surga itu sudah dipaparkan secara eksplisit di dalam Alkitab, bahwa untuk mencapai surga atau untuk mewarisi kerajaan surga, maka langkah yang perlu diambil atau keputusan yang perlu diambil itu ada dua keputusan, dua langkah. Apa saja langkahnya dan terdapat di bagian mana di dalam firman Tuhan? Di dalam Alkitab, keputusan ini, dua keputusan itu atau dua langkah itu dapat kita jumpai di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 12. Yang kurang lebih bunyinya seperti ini. Tetapi semua orang yang menerimanya,
diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara, dari ayat ini maka ada dua keputusan yang perlu kita buat supaya menjadi anak Allah. Karena seorang anaklah yang punya atau yang dapat mewarisi apa yang menjadi kepunyaan bapaknya. Menjadi anak Allah lah yang kita dapat warisi kepunyaan Allah. Dan kepunyaan Allah ialah kerajaannya. Dan kerajaannya ialah kerajaan sorga itu. Lalu keputusan yang bagaimana? Ada dua hal yang perlu kita putuskan dalam hidup ini, yang perlu kita ambil dalam hidup ini, supaya kemudian putusan itu menghantar kita menuju pada kerajaan surga. Yang pertama, saudara harus memutuskan untuk percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Oh, saya sudah percaya Yesus, berarti saya sudah pasti masuk surga dong. Saya percaya Yesus karena saya Kristen. Oh iya, saudara Kristen, saudara percaya Yesus, berarti saudara sudah masuk surga, punya jaminan kerajaan surga? Belum tentu. Karena masih ada pertanyaan selanjutnya. Apa yang saudara percaya dari Yesus? Saudara tidak bisa percaya Yesus begitu saja lalu lepas, bebas, lalu tiba-tiba muncul keyakinan. Tidak bisa. Apa yang saudara percaya dari Yesus? Saudara tidak bisa, iya saya percaya Yesus, selesai. Tidak. Harus ada sesuatu yang betul-betul saudara percaya dari Yesus. Dan apa yang saudara percaya dari Yesus? Itu yang menjadi pokok, itu yang menjadi penting. Apa yang saudara percaya dari Yesus? Saudara, yang perlu kita percaya dari Yesus adalah, dan percaya dengan sungguh-sungguh, tidak bisa sekadar percaya, tapi percaya sungguh-sungguh, lahir dari iman, lahir dari isi hati yang paling dalam. Percaya sungguh-sungguh, tidak mendua hati, tidak ragu, penuh keyakinan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi apa yang perlu kita putuskan untuk mempercayai Yesus? Mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam hidup. Dan itu menjadi keyakinan yang kokoh dengan sungguh-sungguh, lahir dari hati yang paling dalam. Maka saudara sudah ada dalam satu langkah untuk mewarisi kerajaan surga. Tapi tidak berhenti di situ, tidak berhenti dipercaya saja. Tapi yang kedua, keputusan kedua yang mesti saudara ambil adalah saudara harus menerima. Ya, yang pertama saudara harus percaya sungguh-sungguh. Karena ayat itu, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya. Maka yang pertama saudara harus percaya sungguh-sungguh. Keputusan yang saudara harus ambil adalah percaya sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Tapi keputusan kedua yang mesti saudara ambil adalah, setelah saudara percaya sungguh-sungguh Yesus Kristus adalah Tuhan, Yesus Kristus adalah Juru Selamat satu-satunya dalam hidup saudara, maka yang kedua yang perlu saudara lakukan adalah saudara harus membuka hati saudara dan menerima Yesus dalam hati saudara, dalam hidup saudara sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lah, percaya saja nggak cukup. Nggak cukup kalau sekadar percaya saja. Kenapa? Karena kalau saudara sekadar percaya saja, apa bedanya saudara dengan iblis? Iblis juga percaya Yesus Tuhan. Setan juga percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Lalu kalau begitu, apa bedanya kita dengan setan? Apa bedanya kita dengan iblis? Toh sama-sama percaya kok.
Kalau Yesus Tuhan, kalau Yesus Juru Selamat. Dan kalau hanya berhenti di situ belum menjadi 100% kita menuju kepada surga. Maka kita harus mengambil keputusan yang kedua, yang kemudian membedakan kita dengan iblis, membedakan kita dengan setan, membedakan kita dengan orang-orang dunia ini, yaitu bahwa kita membuka hati menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hati kita. Sehingga keputusan untuk percaya sungguh-sungguh kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan menerimanya dalam hidup kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu adalah dua keputusan penting, dua keputusan utama yang kemudian membawa kita kepada sebuah keyakinan bahwa kapanpun meninggal dunia, kapanpun ketika hidup kita berakhir, maka kita pasti masuk surga. Tidak perlu takut lagi tentang neraka, tapi meyakini surga. Karena apa? Ketika seseorang percaya sungguh-sungguh kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menerimanya dalam hidupnya, maka dia diangkat menjadi anak-anak Allah. Maka ketika dia menjadi atau berubah statusnya menjadi anak Allah, maka dia yang akan mewarisi kerajaan Allah. Sehingga dia tidak lagi ada ketakutan. Dia akan meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa kapanpun dia meninggal dunia, dia akan masuk surga. Karena Tuhan Yesus sudah bertahta dalam hatinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Melalui peristiwa dia membukakan hatinya menerima Yesus dengan percaya sungguh-sungguh kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah yang menjadi landasan saya, fondasi saya, memiliki keyakinan bahwa kapanpun saya meninggal dunia, saya pasti masuk surga. Karena saya telah mengambil keputusan, membuat keputusan untuk percaya sungguh-sungguh kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan yang kedua keputusan yang saya ambil adalah menerimanya dalam hati saya, dalam hidup saya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan peristiwa inilah yang disebut dengan lahir baru, reborn. Sehingga saya memiliki sebuah keyakinan, kapanpun saya meninggal dunia, saya yakin saya pasti masuk surga. Dan itu pasti. Dan saya tidak ada keraguan lagi, saya tidak ada ketakutan lagi, karena surga sudah menjadi garansi atau bagian dari hidup saya. Kiranya video singkat ini boleh menolong dan memberkati kita. Mohon maaf karena ada gelap-gelap karena tadi dalam perjalanan dan sudah malam, sehingga video ini tidak bisa menayangkan wajah saya dengan jelas, melainkan kabur-kabur. Berharap yang menonton tidak terpengaruh dengan gambarannya, tapi biarlah akan fokus kepada konten atau isi pesan yang saya sampaikan. Dan doa saya kiranya dapat memberkati saudara yang menonton, dan juga doa saya biarlah dapat membawa saudara untuk mengambil keputusan yang sama sebagaimana saya putuskan dalam hidup saya. Karena itulah yang akan menghantar saudara untuk memiliki keyakinan dan kepastian keselamatan, keyakinan akan masuk ke dalam kerajaan sorga pasca hidup yang sementara ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.